ini podcast perdana dari 51 Lensa UISU akan segera dimulai. Nah, untuk bintang tamu kita kali ini yaitu salah satu mahasiswa dari Fakultas Agama Islam, yaitu Amin, dan dia merupakan beasiswa dari Thailand ke UISU. Stay tune ya. Nah, sekarang kita udah kedatangan tamu yaitu Amin, yang tadi saya sebutkan yaitu beasiswa dari Thailand ke Indonesia. Halo Amin. Ya. Sehat? Apa kabar? Alhamdulillah. Puasa? Iya, masih puasa. Sebenarnya ini saya mau nanya juga gimana cara kamu bisa sampai ke Indonesia, terutama tuh berkuliah di UISU. Sementara kan saya dengar kamu ini mahasiswa dari Thailand gitu. Ya. Jadinya kembali kepada tahun 2011 kan. Bapak saudara saya dia perkuliahan di sini. Tapi dia perkuliahan di kuliah satu kuliah dalam Medan, yaitu kuliah Unifa. Bapak saudara saya dia kuliah di situ. Jadi apabila dia udah wisuda kan, dia mau hantar kami untuk mencari pengalaman kan. Jadi apabila udah kuliah sambil berjalan-jalan naik gunung macam tu ya. Berarti awal itu dari bapak gitu. Terus disodorkan untuk berkuliah di Indonesia, di Medan. Oke, baik. Medan. Lalu setelah itu bagaimana cara kamu dapat nih berkuliah di UISU dari sekian banyaknya universitas di Medan ini? Bagaimana caranya bisa di UISU? Jadi saya ngomong kepada orang rumah yang membuat ITAS kan. Saya ngomong kepada dia, kata saya nak kuliah di Medan. Dan semua saya terserah kepada dia atas universitas apa saya terima. Dan dia pilih kepada saya untuk Universitas Islam Sumatera Utara. Oke, berarti kamu ini angkatan 23, 24? 25. Maksudnya 25, angkatan 2025. Periode 25 sampai 26. Oh, semester 2 ya? Ya. Dari Fakultas Agama Islam, program Fakultas studi Pendidikan Agama Islam. Pendidikan Agama Islam. Biasanya itu kan kalau beasiswa yang kami tahu tuh ya kan, ada nama beasiswanya. Saya boleh tahu beasiswa apa nih yang kamu dapatkan sehingga kamu bisa berkuliah di sini? Kalau ingat saya kan, beasiswa yang saya dapat yaitu hanya bayaran dalam kuliah aja. Oh, bayaran dalam kuliah. Tapi makan itu enggak, itu saya sendiri. Oh, berarti beasiswanya pembayaran uang kuliah seperti itu gitu? Iya. Oke. Pertama kali kamu kuliah nih di UISU, ada nggak perasaan perbedaan? Karena kita tahu kan di setiap negara berarti ada budayanya masing-masing. Pertama kali kamu datang ke Indonesia, apa yang kamu rasakan? Feel apa yang bisa kamu dapat dari Indonesia? Pertama kali yang saya datang di Indonesia kan, saya dapat melihat perbedaan kedudukan orang di sini. Kerana di tempat saya di selatan Thailand kan semua Islam. Semua Islam, jadi satu budaya aja. Kalau di sini ada yang Kristian, ada yang Islam. Jadi banyak suku. Jadi di selatan Thailand itu full orang Indonesia, semua orang Indonesia, semua orang Islam, begitu? Kalau di Thailand banyak orang Buddha. Tapi apabila di selatan Thailand, Jalan Narathiwat, Patani, ia 95% orang Islam. Oh, berarti bahasanya juga sedikit ke Malaysia ya, logat kamu ya? Bahasanya bahasa Melayu juga. Bahasa Melayu. Sementara kalau di Thailand pusatnya tuh emang ada perbedaan bahasa. Itu bahasa Thai lah. Bahasa Thailand bisa? Bisa. Oh, bisa. Tapi keren sih dari Thailand ke Indo. Sekarang masih tinggal ngekos. Tinggal kos dengan abang-abang ya, dengan kawan-kawan begitu ya. Dengan kawan-kawan. Oke. Kosnya kalau misalnya kamu ngekos nih di Indonesia, pernah nggak sih terasa kayak homesick gitu, kayak pengen pulang gitu ke Thailand? Kalau saya kan nggak ada merasa itu, sebab satu dunia udah model kan. Apabila kita rindu ibu bapa, kita bisa
Video call. video call. Dan satu lagi gak ada masa nak homesick sebab sediasa dengan kawan dan abang-abang begitu kan. Sore-sore main bola begitu. Berarti kamu di Indo ini sebelum ke Indonesia sudah paham bahasa Indo? Jadi sebelum saya ke Indonesia, saya pernah juga duduk di Malaysia kerana bapa saya duduk di situ. Jadi saya dapat bahasa Melayu iaitu di Malaysia. Sementara kalau di Thailandnya sendiri bahasa Thailand yang kamu gunakan. Ya, Oh, pengalaman baru guys. Dapat informasi tambahan kita ternyata. Saya mau dengar dong kalau misalnya kamu berbicara bahasa Thailand, kita, halo, nama saya Amin, saya mahasiswa dari ini, bisa nggak kira-kira? bisa. Boleh dong lihat ke situ. สวัสดีครับผมชื่อนายมูฮัมหมัดอามีน ฮะยิมิงขณะนี้ผมเรียนอยู่ที่มหาลัยที่อินโดนีเซียชื่อว่า Universitas Islam Sumatera Utara ขอบคุณครับ Wis. Keren sih. Kalau misalnya kamu di Medan ya, orang-orang tuh aku banyak sekali ngelihat di TikTok, kamu pengguna TikTok juga kan? Iya. Banyak sekali bilang kalau Medan itu orangnya bahasanya keras-keras. Nah, yang kamu rasain di Medan itu gimana? Betul nggak? Orang Medan itu bahasanya kayak ceplos-ceplos kata orang. Kalau di Medan ini bahasanya banyak macam Bahasanya banyak. uang. Dia ada yang bilang jepet, capet, uang kan? Dia ada yang bilang macam itu ya. Cepet, 100. Bocam. Gocap. Gocap. Dia ada yang Gocap. bilang begitu ya. Oh. Ketika saya pergi beli kan, saya tak faham lah. Jadi dia kena ulangi bahasa Indonesia satu kali lagi. Oh, jadi yang kamu tahu tuh 100, begitu, 50. Begitu. Teman-teman kamu juga biasanya bilangnya cepet, gocap gitu. Kawan saya kalau orang Indonesia bilang begitu, dia pun bingung seperti saya. Selain itu bahasa Medan yang kamu rasa janggal gitu yang sering dipakai sama temanmu, kayak kita tuh bisa bilang, kamu tahu galon? Jalan. Galon itu SPBU kalau misalnya di Medan. No, belum sampai ke situ, belum paham. Berarti udah di Indonesia udah cukup, berarti sekitar setahun lah ya udah di Indo. Sekitar 6 bulan. Oh, 6 bulan. Iya. Tapi angkatan 25, berarti di semester 2. Ketika saya datang di Indonesia, saya datang bulan 9, tanggal 29. Itu sama sekali belum tahu Indonesia itu seperti apa, kampusnya seperti apa, betul-betul datang. Iya. Datang langsung ngekos sama abang. Ya, saya datang sampai di kos, abang bawa saya pergi jumpa dosen. Kamu berapa saudara, Amin? Kalau sekarang kan, saya yang anak pertama. Anak pertama. Dan ada adik saya usia sekitar 12 tahun. Oh, di Thailand. Ya, dan satu lagi masih mengandung 7 bulan. Oh, berarti masih mengandung 7 bulan. Iya. Bakal punya adik lagi berarti. Iya. Keren sih. Kalau misalnya saya tanya tentang kamu SMA di Thailand, Ya, SMA di Thailand. ada nggak rasa kamu perbedaan kayak pembelajaran di Thailand itu pembelajarannya itu seperti ini, terus di Indonesia ternyata itu seperti ini? Ada nggak perbedaan yang kamu rasakan? Kalau segi pembelajaran, satu yang perbedaan yaitu uniform. Cara pakaian. Kalau pakaian belajar di Indonesia yaitu kalau universitas ia libra, ia bebas. Kalau di sana ia gak bebas. Oh, mereka nggak bebas dalam berpakaian. Celananya hitam, bajunya putih begitu. Gak boleh baju warna lain. Harus putih. Ya. Dan satu lagi kalau SMA kat Thailand, dia SMA pada jam dia mulai belajar pada jam 7.30, 7.30 sampai ke jam 4.30 ataupun jam 5. Banyak. Kalau di sini relax aja. Berarti di sini masih aman begitu. Ya, sekitar begitulah. Kamu masuk kuliah pukul di sini?
Kalau Pukul di 8. sini saya datang jam jam 7.30. Jam 7.30, mulai perkuliahan jam 8 gitu. 8.30 begitu. Kalau selesai perkuliahan, Kalau selesai perkuliahan, kalau ada uang saya makan es krim. Kalau nggak ada uang saya langsung ke kelas. langsung ke kelas. Iya. Biasanya itu kalau di Thailand itu menggunakan bahasa Inggris nggak? Kadang mereka switch bahasa Inggris ke bahasa Thailand. Kalau di bahasa ini, kalau Thailand nggak. Nggak. Ramai orang Indonesia faham. Orang Thailand ini mesti pandai bahasa Inggris. Oh, mesti pandai bahasa Inggris. Kalau pemahaman orang Indonesia di sini. Kalau yang sungguh nggak pun. Bahasa Inggris suku. Bahasa Inggris nggak ada percampuran. Dia nggak seperti dengan Malaysia. Kamu datang ke WISU pertama kali itu ngerasa, atau pas perkuliahan pertama kali itu kamu ngerasa canggung nggak? Atau kamu ngerasa, ih kayaknya aku nih beda nih, mereka orang sini aku orang sana, dan nggak perasaan canggung? Kayak mana sih kamu menghadapi rasa canggung itu? Apa ya? Yang pertama saya rasa malu. Malu. Kerana saya hari perkuliahan masih ada orang tanya. Saya pun selalu jawab orang Thailand. Jadi mereka itu masih ramai mari tempat saya. Mari foto. Saya rasa malu begitu. Ada dengan cewek, ada dengan cowok. Mari foto, mari berhubungan IG begitu ya. Berarti pas awal perkuliahan masuk PKKMB ya kemarin itu, kamu langsung dikerumuni gitu. Oh, kamu dari Thailand, kamu dari Thailand begitu. Begitu. Disuruh mengajari bahasa Thailand. Sudah mengajari bahasa Thailand. Dan kamu ajarkan bahasa Thailand ke mereka. Ajar. Oke, terkait dengan beasiswa. Kalau setahu saya nih, beasiswa itu kan pasti ada kayak tanggung jawab. Maksudnya kita terima beasiswa itu berarti kita harus punya tanggung jawab apa yang bisa kita ini. Itu menurut maksud saya, apakah syaratnya itu IPK kamu yang tidak turun atau ini segala macam begitu. Kalau beasiswa kan, kalau yang saya dapat dia begini. Kalau semester depan kalau saya belajar dan macam A, B begitu Kalau dapat C, maka dia bakal putus. Ya. Jadi setiap tahun kalau dapat A, dia masih nyombong. Kalau enggak dapat A, kalau dapat C begitu dia potong. Ya, jadi pembayaran sendiri selepas itu. Oh, berarti kalau intinya dia kalau dapat C langsung. Begitulah. Keren, berarti nilai kamu nggak ada NC nih, berarti bagus ini nilai kamu. Berarti AB rata-rata ini ya. Jadi masih dapat sekarang. Masih dapat. Keren, berarti ini naik semester 3. Semester 2. Semester. Belum. Baru naik aja. Motivasi kamu deh untuk diri kamu sendiri. Karena aku harus bisa nggak dapat C, gimana caranya aku nggak bisa dapat C gitu. Jadi kalau motivasi saya dalam peringatan saya kan, saya masih ulang dengan diri sendiri. Saya nggak boleh dapat C kerana ibu saya bukan orang kaya dan masih ada lagi 2 nyawa di rumah. Itu sangat termotivasi ya, berarti karena orang tua pasti salah satu karena orang tua. Nah, saya masih usaha. Ibu masih di Thailand, berarti kamu seorang yang di sini sama abang saudara ya tadi? Itu abang kat kos. Oh, abang kos, berarti abang itu tinggal satu kos sama kamu? Iya. Oh begitu, kosnya di dekat sini? Dekat aja, sekitar 2 km. Setelah kamu menjalani perkuliahan di UISU ini, kamu pernah ikut organisasi nggak di UISU? Organisasi abangnya pun bilang suruh saya masuk
Masuk, sebab iya. sebab dalam organisasi itu salah satu cara mendapat ilmu kan. Iya. Jadi kalau kawan-kawan kat kuliah pun dia ada mengajak untuk masuk organisasi, tapi saya gak mau ikut. Oh, nggak mau ikut. Kenapa tidak mau ikut organisasi? Karena organisasi tempat kita tumbuh berkembang gitu. Karena satu, saya perkuliahan bahasa Indonesia pun saya udah bingung. Kalau masuk organisasi jadi lebih bingung lagi. Oke. Berarti sampai sekarang masih sedikit paham Ya, sedikit. bahasa Indonesia. Ya, Tapi sedikit. bahasa kita hampir mirip. Ya, hampir mirip sepertinya. Mirip. Seperti hampir sama. Hampir sama. Hampir sama, iya. Berarti bagaimana cara kamu membagi kehidupan kamu yang di perkuliahan ataupun kehidupan kamu di luar selain organisasi? Pastinya kan ada tuh kehidupan kamu di luar, entah kamu hangout sama teman-teman atau bagaimana cara kamu menghadapi kedua itu. Sementara kan kamu bilang kamu belum sepenuhnya mengerti bahasa Indonesia. Kalau jadwal hidup saya sekarang kan, kuliah sampai jam 1 sekitar begitu ya. Sampai jam 1, maka solat dan istirahat sampai jam 2. Habis jam 2 membaca buku. Membaca buku ataupun tulis bahasa Indonesia dan mencari artinya sampai jam 4. Oh, jadi kamu ngelakuin itu setiap hari? Ya, begitu. Tulis bahasa Indonesia, cari artinya, kamu lakukan sampai jam 4? Sampai jam 4 asar, ketika asar selalu solat lah. Selepas itu, waktu petang kalau baca buku itu dia gak sihat otak kan. Selalu rehat. Istirahat dengan teman-teman, selalu istirahat dengan teman-teman begitu. Dan apabila sampai tibanya maghrib selalu solat baca Al-Quran begitu. Itu kamu rutinitas kamu setiap hari seperti itu? Itu disiplin saya. Udah berapa kosakata yang kamu buat? Lakunya udah hampir Udah banyak lah ya? 4 bulan. 4 bulan? Ya. Sudah 4 bulan kamu melakukan itu? Ya. Berarti dari kamu masuk memang betul-betul saya nggak tahu sama sekali. Iya, nggak tahu apa-apa, macam baru lahir. Jadi kamu gimana supaya bisa kamu dapetin teman baru pas PKKMB sementara kamu nggak ngerti bahasa mereka? Gimana caranya? Jadi saya pun saya pun duduk dengan dia aja. Duduk dengan dia ketika dia cakap, kalau yang nggak paham saya pun diam begitu. Kalau dia nggak paham kamu pun diam. Ataupun bisa begitu aja. Berarti sudah 4 bulan kamu melakukan disiplin hidup. Disiplin hidup. Apa perubahan yang kamu rasakan setelah kamu melakukan itu? Perubahan yang saya hidup berdisiplin, belum ini saya hidup gak ada disiplin kan. Kalau di rumah saya gak ada disiplin hidup. Di rumah Thailand tidak ada. Saya mulai ada di sini. Selepas saya hidup berdisiplin, saya jadi merasa ini baru kehidupan mahasiswa. Dan kalau saya tidak hidup berdisiplin, jadi bagaimana saya nak ambil masa untuk memahami bahasa Indonesia. Berarti selama kamu menjadi mahasiswa, teman sebangku kamu itu saja gitu. Tapi baik-baik kan temanmu? Baik-baik. Gak ada yang gak baik. Iya. Semua baik lah. Maksudnya kan ada nanti yang mau dia 1-2 atau yang mau ngebully gitu. Gak ada. Gak ada kan semuanya. Oke, lalu setelah kamu datang ke Indonesia 4 bulan mempelajari disiplin hidup ya tadi ya, pernah nggak kamu ngerasa nyerah? Capek kali sebenarnya kuliah di negeri orang, kan namanya negeri orang kan? Iya. Saya selalu guna dalam kehidupan yaitu 2. Satu disiplin, yang kedua itu motivasi. Motivasi apa itu motivasi? Motivasi yang tadilah selalu teringat. Kata saya ni anak pertama,
dan ibu saya masih hantar uang. Jadi saya gak boleh menyerah. Jadi apabila saya merasa nak menyerah, saya selalu ingat. Apabila udah ingat, saya selalu hidup berdisiplin. Berarti saling Saling menyambung ya. menyambung dua itu, motivasi dengan disiplin. Oh, jadi kalau seandainya kamu lagi capek-capeknya itu terus ya yang selalu teringat gitu ya. Iya, begitu. Tapi itu malah bikin disiplin hidup, bikin apa nggak sih, bikin hidup kamu ribet nggak sih rasa kamu? Saya harus begini, bikin hidup kamu jadi semakin sulit, tidak ya? Kalau disiplin hidup harus mencatat kosakata ini, harus mencatat kosakata ini. Sementara kalau saya di sini saya nggak perlu mencatat ini semua. Jadi kalau disiplin hidup, sebelum saya nak buat jadual kan, saya udah memikir dengan kemampuan saya. Jadi saya memikir kata saya mampu. Apabila saya mampu, dia gak jadi berat. Oh. Begitu ya. Langsung dibilang aku nih mampu, aku nih bisa. Iya, aku nih mesti lawan. Iya, gitu. catat guys. Kita harus pikir kita bisa, maka kita akan bisa. Itu dari Amin. Oke, mungkin satu kali lagi ya. Saya mau tahu tentang nasihat kamu pada orang lain yang mungkin bakal mengejar beasiswa juga. Boleh kasih kata-kata kamu di situ? Jadi bagi siapa? Bagi orang lain yang ingin mengejar beasiswa ataupun orang di Thailand. Enggak, siapa saja. Di Indonesia boleh, di Thailand boleh. Apa saja kata-kata yang bisa kamu berikan kepada mereka? Jadi nasihat saya kan, ini course untuk Thailand. Iya. Ya. Boleh. Untuk Thailand yaitu apabila kita udah dapat beasiswa, kita harus menjaga ia, kerana itu salah satu cara menyimatkan uang orang tua kita. Dan apabila kita dapat beasiswa, kita harus berkuliahan sampai wisuda. Apabila kita gak wisuda, orang adik-adik yang nak mari lagi, dia belum tentu kata dia nak dapat atau tidak dapat beasiswa, kerana abangnya kuliah tidak sampai habis. Jadi kita harus jaga orang belakang kita. Oke. Kalau misalnya boleh nggak kalau kamu menyebutkan nasihat kamu tuh dalam bahasa Thailand? Yang tadi? Iya. Boleh nggak? Kira-kira. Beasiswa itu macam apa tuh kalau di Thailand beasiswa namanya? ini, kalau agak silap saya tun. Tun. Tunkan siksa. Tun apa? Tunkan siksa. Kalau kan siksa itu pembelajaran. Kalau tun itu uang, begitu ya. Oh, berarti bisa-bisa ya Yeah. katanya. Coba deh, boleh. Nasihat pendek aja pun oke. ฝากแด่นักศึกษาไทยนะครับ ถ้าเราได้ทุนการศึกษาแล้ว เราควรรักษาให้ดีๆนะครับ เพราะนั่นคือหนึ่งทางในการประหยัดการใช้จ่ายของผู้ปกครองนะครับ ถ้าเราได้รับทุน เราก็ควรรักษาเกียรตินะครับ ถ้าเราศึกษาไม่จบรุ่นหลังๆอาจจะไม่ได้ทุนเหมือนเรานะครับ เราควรรักษารุ่นหลังๆด้วยนะครับ ขอบคุณครับ Jadi guys, Wisu ini di podcast perdana kita ini kita kedatangan mahasiswa beasiswa dari Thailand yang mungkin podcast seterusnya bakal menarik seperti ini. Oke, mungkin itu aja kali ya dari podcast hari ini. Boleh dong say goodbye ke kamera? Nih, bye. Terima kasih Terima atas kasih. pengalaman baru saya. Oke. Saya gak pernah begini. Oh, kalau di Thailand bilang terima kasih bagaimana? ขอบคุณครับ Kop kum kam. อย่าขอบคุณครับ Kop.